warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gusti Yeni Family Trip. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman kami family trip di Jepang di tahun 2019 di bulan Juli. Waktu itu di Jepang musim panas, tapi kami ambil rute yang dimana suasananya dingin, ada salju juga. Nah, berawal dari di bulan Maret, kami dapat tiket geledek dari tiket.com itu maskapai Singapore Airlines 4 orang PP Jakarta Osaka itu sekitar 11 jutaan. Nah, setelah kami dapat tiket, terus kami hunting-hunting destinasi mana ya yang oke. Kebetulan dari dulu itu kami emang pengen banget ke Tateyama Kurobi, Tateyama nih, Alpine Road ini. Alpine Road ini ini hanya buka itu pertengahan April. Jadi bagus-bagusnya sih sebenarnya mulai pertengahan April karena dia ada dinding es yang tinggi gitu di situ. Terus ketika kami bulan Juli ke sana, alhamdulillahnya masih ketemu salju meskipun udah berkurang, terus dinding esnya juga udah mulai berkurang tapi masih. Nah, kalau sudah mulai masuk musim dingin ditutup di Tateyama itu. Nah, terus untuk itinerary itu yang pertama kami Jakarta Osaka itu transit di Changi. Kami ambil kesempatan untuk city tour di Singapura itu malam hari, tapi karena ada sesuatu hal akhirnya batal karena tiket ini saya ketinggalan. Tapi alhamdulillah ada temen yang kebetulan di Osaka, jadi kita janjian ke Osaka. Nah, di Changi itu kalau kita naik Singapore Airlines PP transit di Changi itu kita dapat voucher. Vouchernya hanya bisa dipakai sekali. Vouchernya itu bisa dipakai untuk beli cemilan atau di lounge-nya Changi. Nah, kebetulan vouchernya kita pakai ketika pulang di lounge-nya Changi. Terus jadi itinerary kami setelah di transit di Changi, terus kami langsung Osaka. Habis Osaka kami beli tiket tiket ketengan itu ke Rinkyu itu factory outletnya di sana, barang-barang branded murah. Nah, karena tiap kami pergi itu sekalian just tip, jadi ketika landing pertama itu biasanya saya foto-foto dulu produk mana yang mau saya share, saya tawarkan. Terus baru nanti saya kumpulin orderannya, belanjanya sebelum pulang. Nah, terus habis dari Rinkyu sebentar, kemudian kami menuju ke penginapan di Osaka. Penginapannya itu dekat dengan stasiun Tengachaya Osaka. Jadi kami menginap di sana selama 2 malam. Itu totalnya 1.350.000. Kami booking lewat Airbnb. Jadi apartemennya itu sudah ada dapur. Kebetulan kami emang lebih nyaman ya tinggal di apartemen karena biasanya udah ada dapur, ada mesin cuci, jadi bisa masak, terus ada microwave gitu. Terus 2 malam di sana. Terus hari kedua, jadi hari pertama itu kami masih pakai tiket yang ketengan aja. Terus malam kami ketemu dengan salah satu teman karena dia just tip makanan Indonesia yang saya bawa ke sana, jadi kita ketemuan. Hari kedua saya menggunakan tiket ini Osaka Amazing Pass yang 1 hari. Jadi ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Kebetulan saya pengalaman pertama kali ke Jepang saya pakai yang 3 hari. Jadi kita untung kok pakai ini karena destinasi wisata yang tercover di kartu pas Osaka Amazing Pass ini banyak dan gratis, mulai dari
semua transportasi, baik kereta, baik bis di Osaka ya. Terus apa itu kapal wisata seperti yang menyusuri sungai, Dotonbori, yang menyusuri kota, yang kapal yang mengitari Osaka Castle, terus Legoland Discovery, terus Giant Ferris Wheel, terus apa itu kapal menyeberang kapal dari itu apa Giant Ferris Wheel ke Osaka Universal Studio, itu di cover semua, jadi hemat. Nah, saya bawa pakai ini kartu pas ini untuk explore Osaka. Kami masuk ke Osaka Castle, naik kapal, terus ke Legoland Discovery. Kemudian hari berikutnya, di hari pertama kami landing pagi, kemudian ke Rinkyu, ke apartemen. Hari kedua kami explore Osaka pakai Osaka Amazing Pass. Hari ketiga kami membeli Kintetsu Pass. Jadi Kintetsu Pass itu dia mengcover Osaka ke Nagoya, ke Nara, ke Kyoto. Kami memakai tiket Kintetsu Pass selama 5 hari. Jadi ya di hari ketiga itu kami butuh kartu Kintetsu itu untuk perjalanan dari Osaka ke Nagoya. Nah, sampai Nagoya kami kirim koper ke untuk 2 hari terakhir sebelum kami kembali ke Indonesia. Jadi karena destinasi kami berikutnya itu di desa-desa, jadi sangat repot kayak kalau kita bawa koper. Jadi koper saya kirim pakai pos ke alamat apartemen Osaka ya, dimana terakhir sebelum pulang ke Indonesia kita menginap di situ selama 2 malam, tepatnya di Namba. Nah, ini nanti saya jelasin lebih lanjut cara pengisian form dan pengiriman koper. Nih, kita ke kantor posnya di kantor pos Nagoya. Nah, setelah di Nagoya sekalian saya aktifin ini GR Pass. Saya aktifin GR Pass ini, GR Pass Matsumoto. GR Pass Matsumoto ini saya aktifin hari ketiga di Nagoya. Jadi GR Pass ini GR Pass 5 hari juga. 5 hari. Nah, rutenya ini. Jadi saya maksimalin semua rute ini. Ini desa, dan dimana setiap desa ini tuh bagus-bagus. Waktu 5 hari aja tidak cukup untuk mengcover semua ini. Nah, kebetulan saya beli tiket ini online, dapat promo murah juga dari apa itu kalau nggak salah dari Traveloka atau dari mana gitu loh. Nih, terus mulai dari Nagoya, tujuan destinasi pertama kami adalah di Desa Gero. Desa Gero itu desa onsen. Gero. Ini kami ke sini dari Nagoya. Ini Nagoya, ada stasiun utama. Jadi ini Nagoya. Terus nanti kita ke Gero. Setelah dari Gero itu kami menginap di penginapan yang ada onsen. Jadi di Gero itu desa onsen, dimana ada sungai, ada di tengah kota itu banyak disediakan kolam air panas alami. Nah, kami menginap di penginapan Gero itu, terus kita explore di situ banyak sekali orang yang sudah tua. Dia desa dan banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi benar-benar bisa bahasa Jepang. Jadi kami beli di supermarket, beli cemilan di supermarket aja dengan bahasa isyarat gitu. Di Gero Kefu itu cakep banget dia. Nah, di situ ada desa kayak Shirakawago, jadi desa kuno di Jepang itu. Di situ ada namanya Gaso Village. Tiket Gaso Village-nya. Jadi sekitar 1 km dari penginapan kami jalan ke situ. Pemandangannya bagus banget, kita lewat sungai, bisa juga kita naik bis
waktu itu kita menunggu bis lama banget, jadi akhirnya kami memutuskan jalan kaki aja. Atau pemandangannya enak, seger kan, pegunungan gitu, dingin, tempatnya dingin dingin tapi enak karena bisa berendam air panas alami. Terus dari situ dari Gaso Village itu dia bagus juga, di situ ada sliding, terus ada bener-bener rumah kunonya Jepang gitu. Itu seperti Shirakawago lah. Kalau kita mau ke Shirakawago pakai JR ini juga lewat. Jadi kita berkali-kali lewat stasiunnya, tapi dari stasiun ke Shirakawago itu jauh, masih harus naik bis lagi dan kena biaya gitu. Nah, daripada kita bayar lagi, mending yang ada aja. Kalau saya prinsipnya gitu ya. Tuh, terus dari Gaso Village itu kami juga mengirim koper lagi, dari Gero itu. Jadi waktu di Nagoya kami kirim 1 koper, terus waktu menginap di Gero Gifu kami kirim lagi sebelum check out, kami kirim koper lagi lah. Di situ itu PR banget, jadi lama banget sampai ketiduran nunggu di kantor pos Gero itu karena apa, kesalahan bahasa komunikasi bahasa. Jadi pakai bahasa isyarat, udah pokoknya susah banget deh. Apa itu, pokoknya 1 jam lebih, 1 malahan 2 jaman. Pokoknya kita nunggunya di deket taman ya, ada onsennya gitu, nunggu ayahnya kirim koper itu lamanya minta ampun. Jadi berdebat itu untuk alamat, dan pokoknya berdebat pakai bahasa isyarat sih, karena bahasanya cepet banget, terus kurang ini juga sih, pokoknya nggak ini deh, nggak begitu paham nih, kita muter gitu lah. Tuh, habis dari situ kami lanjut perjalanan ke Toyama. Jadi ke Toyama ini itu adalah start kita akan naik ke Alpine Road. Jadi kalau mau ke Alpine Road lebih baik menginapnya di Toyama. Di dekat dengan stasiun Toyama, karena kereta yang akan membawa kita ke Alpine Road itu berangkatnya pagi. Jadi kami dari Gero terus menginap di Toyama. Penginapannya nggak jauh sih dari stasiun, dan kami menginap nggak begitu mahal juga di Toyama. Terus JR Matsumoto-nya itu kami dapatnya di Tokopedia seharga 2,3 juta, kalau anak-anak 1,1. Tuh, terus yang Osaka Amazing Pass-nya itu, dan 1 hari Kintetsu 5 hari itu beli di Klook itu 2 dewasa 2 anak, totalnya 2,8. Terus untuk tiket ketengan dari bandara ke Rinkyu itu 340 yen, terus sekitar 182.000 untuk 4 orang. Terus kalau Rinkyu ke Namba itu 940 yen, jadi sekitar 504.000. Terus setelah itu di Toyama kami menginap di sana semalam, dan di hotel, dan di sana itu penginapan hotel itu kecil, jadi tidak bisa harus sesuai jumlah orang ya di sana itu. Jadi kita nggak bisa, kita nulisnya 2 orang 1 kamar tapi yang datang 4 orang, meskipun itu anak-anak, ini nggak bisa. Jadi kami dapat 2 kamar di Toyama itu, di hotel Toyama. Terus pagi-pagi itu kami udah start untuk itu ke Tateyama Alpine Road. Jadi urutan ke Tateyama itu dia rutenya banyak. Dari mulai Toyama itu startnya dari Dentetsu Toyama, kemudian kita naik kereta nyampe ke pindah jalur gondola, kereta gondola naik ke Tateyama, terus nanti pindah bis
Pindah bis itu semua udah di cover JR ini. Kalau kita beli ketengan mahal banget bener, serius. Jadi dari habis itu pindah bis, dan itu pemandangannya bagus semua. Pindah bis itu kita kayak naik gunung itu, Bu, jalanannya berliku-liku itu sampai di itu apa, dinding es, ada telaga yang pokoknya ya kita ketemu salju di situ. Nah dari situ kita naik kereta lagi, kereta yang menembus ini dari Murodo menembus Gunung Tateyama. Jadi bener-bener lewat lorong kereta. Setelah itu kita jalan kaki ketemu bendungannya juga bagus. Habis dari bendungan kita explore di bendungan, itu ada jalan lagi lurus, nanti sudah ada bis yang menunggu lagi untuk explore yang berikutnya, turun ke bawah lewat pemandangannya bagus, lewat gunung-gunung. Jadi berakhirnya itu di Shinano Omachi. Nah dari Shinano Omachi itu kami naik kereta ke Matsumoto itu kota, itu ada Castle Matsumoto. Nah, kita menginap di Matsumoto. Habis di Matsumoto kita menginap, explore Matsumoto di Castle Matsumoto. Terus di kotanya kan dia nggak begitu gede juga. Habis itu kita pindah ke Shiogiri itu adalah kota penghasil anggur terbaik. Jadi banyak pohon anggur di sana, dan anggurnya hijau kecil-kecil. Itu di luar stasiun itu banyak anggur hijau kecil-kecil gitu. Terus sama ikon kotanya itu patung-patung anggur. Terus di situ juga ada rumah kuno banget zaman dulu, peninggalan dulu di situ. Nah, kemudian kami juga ke situ. Habis dari situ kami ke Narajuku. Ini satu jalur juga. Jadi dari Alpine Road ke Shinano Omachi, terus kami menginap di Matsumoto. Kemudian kita ke Narajuku itu adalah desa kunonya Jepang. Jadi dulu itu misal apa, pedagang atau pos itu untuk perjalanan beda kota itu masih melewati dari Kyoto, Osaka ke Tokyo, atau pokoknya antar kota itu pasti lewatin itu jalur Narajuku. Itu ada beberapa trekking. Nah itu desanya itu masih dilestarikan, jadi dari mulai stasiun sampai rumah penduduknya itu masih asli, bener-bener asli zaman dulu. Dan penduduknya bekerja juga di situ, bekerja jual souvenir atau berkebun. Jadi memang pemerintah Jepang itu melestarikan desa itu. Jadi penduduknya udah tua-tua, terus mereka jual souvenir. Rumahnya itu masih alami, masih kuno. Terus penginapannya juga ada. Jadi penginapan dulu, jadi orang dulu itu kalau istirahat itu pada menginap di hotel itu. Terus ada restorannya di situ tuh Narajuku. Jembatannya juga masih, pokoknya itu alami banget. Jadi destinasi kami itu emang di desa-desa gitu. Dan nggak bakal ketemu mall mah, terus paling supermarket kecil gitu. Dari Narai itu kami explore Narai. Kemudian kami habis dari Narai kembali ke Nagoya dan menginap di Osaka kembali. Tapi penginapan kami ini lebih strategis di Namba. Jadi di Namba lokasinya sangat strategis, dan belakangnya itu sudah pusat belanja. Jadi kalau just tip recommended banget. Jadi anak-anak nunggu di apartemen, saya keliling. Cukup di belakang apartemen udah ada sungai yang udah buri, kuliner, terus tempat belanja. Itu pokoknya strategis banget. 2 malam kami di situ. Dari Nagoya ke Osaka itu kami
pakai lagi kartu Kintetsu. Nah, dengan kartu Kintetsu itu kami juga sekalian ke Kyoto. Kalau Kyoto kan dulu ke Jepang pertama kali kan kami udah pernah. Nah, tambah ke Nara. Ke Nara, kami explore Nara pakai kartu Kintetsu. Dari Nara itu ada apa aja? Nara terkenal dengan rusa banyak gitu. Terus habis dari Nara, udah deh kami balik. Jadi kalau just tipnya, jadi pertama kali kami foto-foto di Rinkyu, terus saya share. Kemudian selama beberapa hari di Jepang itu kami, karena di desa-desa sinyal itu susah, jadi kami beli paket internet juga, tapi untuk satu HP aja. Jarang sih saya pakai tethering karena itu satu HP untuk itu penuju jalan kami pakai Google Map, dan itu akurat banget ya Google Map. Kita pakai Google Map, jadwal kereta segala macam di sana itu akurat banget, jadi tidak meleset 1 menit pun gitu. Terus apa itu, habis itu waktu just tip makanya kami pilih di Namba itu karena belakangnya itu ada FO banyak, mulai dari apa itu Nike, Adidas, terus Onitsuka, itu di belakang apartemen kami, jadi deket banget gitu. Terus hari terakhir itu kami check out lebih awal karena masih berburu belanjaan lagi, terus mampir ke Rinkyu lagi, beli pesanan, terus habis itu kami langsung balik. Ini adalah form pengiriman koper via kantor pos di Jepang antar kota. Jadi ini adalah alamatnya, alamat tujuan. Ini adalah alamat yang kami tempati. Misal alamat pertama di sini, alamat tujuannya saya di Namba. Ini supaya tidak repot untuk geret-geret koper. Ini tanggal, bulan, tahun, tanggal kirim. Ini nih tanggal sampai, kisaran waktu, biayanya. Nih deskripsi barangnya apa. Nih ya contohnya seperti ini. Langsung masuk kantor pos atau bisa juga pengiriman lewat 7-Eleven. Nah tujuannya biar kita nggak repot-repot pindah antar kota, nggak repot-repot tarik-tarik koper, menghemat waktu. Dan karena tujuan kami ke desa-desa, jadi sangat ribet kalau bawa koper. Nah kalau ini adalah JR yang kami gunakan, JR Alpine Tateyama Matsumoto. Nih. Jadi ini semua rute yang di cover. Ini semua tempat ini tuh mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Nah kalau kita mau ke Alpine Road itu mulainya dari Toyama dan Tatsuro Tomayama, dan startnya kereta pagi, nanti berakhir di Shinano Omachi. Nah ini kami emang dari sini kita menginap di Toyama, kemudian dari Shinano Omachi lanjut kami nginap di Matsumoto, karena rute Tateyama ini rutenya ini rutenya nih dari Dentetsu terus kita ke Tateyama, Dentetsu, Toyama. Nah ini semua transportasinya di cover. Jadi kalau kita beli ketengan itu emang mahal jatuhnya, karena dari sini nih kereta khusus, kemudian naik gondola, naik lagi kereta yang naik, kemudian ini kereta yang menembus Gunung Tateyama. Ini kita naik gondola lagi, kemudian ini ada dam, bendungan. Ini lewat lagi di dalam gunung, kereta berakhir di sini. Jadi start Toyama berakhir di Shinano Omachi. Dari Shinano Omachi, makanya kami menginapnya di Matsumoto. Jadi nggak balik lagi ke Toyama.
Jadi memaksimalkan kartu pas ini. Jadi berawal dari Osaka ke Nagoya, kami pakai Kintetsu Pass. Nah, dari Nagoya ini udah kami memaksimalkan 5 hari ke rute ini. Dan rutenya cakep-cakep semua.